Halo everyone, welcome to Miss Wali channel. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan sehingga semangat untuk mengikuti UP di tahun 2022 yang waktunya tinggal 2 hari lagi ya teman-teman. Untuk mahasiswa PPG Dalzab kategori 2 tahun 2022, PPG Dalzab XPLPG, dan juga retaker UP UKM PPG yang akan mengikuti tesnya nanti. Di sini kita akan membahas tentang soal-soalnya ya teman-teman. Kita akan membahas drilling soal tentang indikator yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya dan juga indikator yang belum kita bahas dalam soal sebelumnya akan kita bahas dalam video kali ini. Oke teman-teman, langsung saja kita simak pembahasannya. Nah teman-teman, untuk nomor 1, kita akan membahas indikator soal nomor 13, yaitu disajikan sebuah teks kalimat, peserta mampu menganalisis untuk mengganti kata tersebut menggunakan afikasi yang benar. Nah, teman-teman sedikit saya bahas bahwa afikasi sendiri merupakan imbuhan ya teman-teman dalam bahasa Inggris. Afikasi dibagi menjadi 3, yaitu ada prefix, imbuhan di awal kata, kemudian juga ada suffix, yaitu imbuhan di akhir kata, dan juga yang terakhir ada infix, yaitu imbuhan di tengah kata. Nah, teman-teman di sini untuk imbuhan sendiri bisa membentuk kata benda, kata kerja, kata sifat, dan juga kata keterangan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita baca untuk soal nomor 1. Kita baca terlebih dahulu di sini. Anthropologists have proposed several competing definitions of marriage in an attempt to encompass the wide variety of marital practices observed across cultures. Nah, teman-teman di sini kita lihat ada kata of ya teman-teman, definition of. Kita baca soalnya. The underlined word of the sentence can be best replaced by. Nah, di sini underlined word yaitu kata marry ya teman-teman. Kita perlu mengganti kata marry karena kata marry di situ salah ya teman-teman. Kita baca terlebih dahulu karena di sini ada definition of, berarti kita membutuhkan noun ya teman-teman. Di sini harus noun. Sedangkan marry sendiri merupakan kata kerja, jadi salah akan kita ganti dengan noun. Nah, untuk A di sini marries ini juga merupakan kata kerja ya teman-teman. Hanya ditambahkan es saja, jadi ini salah. Kemudian untuk yang B ini juga kata kerja, hanya ditambahkan ed ya teman-teman. Ini merupakan kata kerja bentuk kedua. Kemudian yang C ada kata marriage. Nah, di sini kita lihat ini merupakan kata benda ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Di sini ada affixations atau imbuhan. Nah, di sini penjelasannya adalah suffix ya teman-teman, imbuhan di akhir kata. Pembentukan kata benda. Jadi kita memerlukan kata benda. Nah, di sini dari root form, bentuk awalnya adalah marry yang merupakan kata kerja, kemudian ditambah age, yang artinya adalah marriage atau menikah ya teman-teman. Pernikahan di sini kata benda. Jadi untuk nomor 1 ini yang C betul, untuk marry yang di sini salah ya teman-teman. Karena di sini merupakan kata kerja bentuk verb ing. Jadi untuk nomor 1 ini jawaban yang paling betul adalah option yang C. Selanjutnya, soal nomor 2, di sini merupakan indikator soal nomor 34, yaitu disajikan sebuah statement, peserta mampu merespon dengan tepat. Contohnya di kisi-kisinya adalah it's so cold today, peserta memilih satu dari pilihan itu. Di ABC-nya ada kata yes, it is, isn't it, dan sebagainya. Nah, setelah saya analisa, ternyata di sini merupakan di contohnya contoh soal question tag ya teman-teman. Nah, berarti di sini kita akan membahas tentang question tag. Untuk soal nomor 2 ini kita baca, it is beautiful wedding they have ever seen. Ini merupakan pernikahan yang indah yang pernah aku lihat. Nah, di sini teman-teman, kita lihat ada kata it is. Kita lihat dulu penjelasannya. Nah, di sini merupakan question tag. Karena di sini kalimatnya di nomor 2 adalah positif, maka berubah menjadi negatif ya teman-teman. Di sini harus berubah menjadi negatif. Karena di sini merupakan kalimatnya positif, harus berubah menjadi negatif. Nah, kita lihat rumusnya. Di sini ada subjek. Subjeknya adalah it ya teman-teman. Kemudian diikuti dengan to be, yaitu
is ya teman-teman. Di sini to be-nya adalah is. Berarti untuk mengubahnya ke kalimat negatif kita menggunakan isn't ya teman-teman. Kemudian subjeknya adalah it. Jadinya yang betul adalah isn't it. Nah, kita cari di optionnya. Untuk option yang A di sini menggunakan isn't it. Nah, jadi nomor 2 ini A betul ya teman-teman. Ini merupakan jawaban yang paling tepat. Untuk yang B, it must be ini salah ya teman-teman. It should be juga salah. Yes, you are right. Ini juga salah. Nah, jadi nomor 2 ini jawaban yang paling betul adalah option yang A. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu indikator soal nomor 12. Yaitu disajikan sebuah konteks peserta mampu menentukan klausa berbentuk conditional sentence type 1 dengan tepat. Nah, kemarin kita sudah membahasnya di video sebelumnya ya teman-teman. Nanti akan saya letakkan di link deskripsi di bawah video ini untuk pembahasan conditional sentence. Untuk lebih lengkapnya juga ada di pembahasan yang pretest PPG ya teman-teman. Nanti juga akan saya letakkan di link deskripsi video ini. Nah, di sini kita lihat soalnya ada Deputy Company Manager will surprise us. Kemudian ada titik-titik our trip. Kita lihat di sini ada kata will surprise. Nah, ini merupakan conditional sentence tipe yang pertama ya teman-teman. Untuk tipe yang pertama rumusnya adalah if simple present tense diikuti present future, karena di sini sudah present future soalnya, berarti kita harus mencari yang simple present tense ya teman-teman, diikuti dengan if. Nah, kita lihat untuk option yang ada if he joins. Nah, ada if kemudian diikuti subjek, diikuti kata kerja join, dan diikuti s karena subjeknya he. Ini betul ya teman-teman. Untuk yang B, if he joined, ada kata ed. Ini salah ya teman-teman karena ini merupakan past tense, bukan simple present tense. Untuk option yang C, if he had joined, di sini ada had, kemudian ada join, ini merupakan past perfect. Ini nanti tipe yang ketiga. Kemudian yang D ada if he will join. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena if diikuti dengan simple present tense. Untuk yang future sudah ada di depannya ya teman-teman, jadi ini juga kurang tepat. Sorry, kecoret. Nah, jadi untuk nomor 3 ini jawaban yang paling betul adalah option yang A. Selanjutnya, soal nomor 4 di sini merupakan indikator soal nomor 18. Yaitu disajikan sebuah konteks peserta mampu menentukan bentuk subjunctive mode yang tepat. Nah, di sini soalnya tentang subjunctive mode ya teman-teman. Karena di sini kita membahas soal-soalnya, jadi saya hanya membahas yang merupakan jawaban dari soal ya teman-teman. Kita tidak membahas secara spesifik. Subjunctive mode atau modus subjunctive itu merupakan modus yang menegaskan kemungkinan objektif ya teman-teman, bergantung kepada situasi. Nah, ini tuh sebenarnya hampir sama dengan conditional sentence, tetapi penggunaannya berbeda. Untuk conjunction-nya itu berbeda, ada yang menggunakan as if, kemudian juga ada wish, if only, dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Subjunctive as if atau as though. Nah, jadi di sini ada kata as if ya teman-teman di nomor 4 ini. She treats her friends as if she bla 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 much money. Nah, kita lihat di sini ada kata as if. Kemudian kita amati di sini ada subjek she menggunakan diikuti dengan verb yaitu treats, diikuti s, jadi merupakan simple present tense ya teman-teman. Kita cari di pembahasannya untuk subjunctive ini apa gabungannya dari simple present tense, partnernya ya teman-teman. Nah, untuk yang nomor 1 ini pembahasannya ada simple past tense diikuti as if dan juga as though. Nah, ini salah ya teman-teman. Untuk yang satu ini bukan simple present tense. Nah, di nomor 2 ini menggunakan simple present tense. Kemudian nomor 3 menggunakan simple past tense, salah. Yang 4 simple present tense. Diikuti dengan past tense ya teman-teman di sini. Ini juga diikuti past tense. Sorry, untuk yang ini salah. Bentar, saya hapus terlebih dahulu. Tetapi untuk yang nomor 2 ini simple present tense-nya diikuti past future ya teman-teman.
Untuk yang nomor 5, simple past tense itu salah. Nah, berarti kita harus mencari gabungannya simple present tense diikuti dengan past future atau simple past tense ya, teman-teman. Nah, untuk option yang A di sini diikuti present tense has. Ini salah ya, teman-teman. Kemudian yang B diikuti dengan had atau past tense. Ini salah. Kemudian yang C diikuti dengan present perfect, have had. Salah. Yang D diikuti dengan future. Betul ya, teman-teman? Sorry. Untuk nomor 4 ini, tadi yang B betul ya, teman-teman. Karena di sini diikuti dengan past tense. Kemudian yang D di sini diikuti present future. Ini salah ya, teman-teman. Sorry, kurang teliti. Nah, jadi karena di sini diikuti yang betul adalah simple present tense diikuti dengan past tense ya, teman-teman. Karena di sini tidak ada past future. Yang ada hanya past tense. Jadi diikuti past tense. Untuk nomor 4 ini jawaban yang paling betul adalah option yang B. Selanjutnya, soal nomor 5 di sini merupakan indikator soal nomor 25 ya, teman-teman. Yaitu disajikan sebuah konteks peserta mampu menentukan kalimat berbentuk pasif yang benar. Nah, kemarin juga kita sudah membahas kalimat pasif dalam video sebelumnya ya, teman-teman. Sini kita baca terlebih dahulu untuk soalnya. Di sini soalnya, the Prambanan Temple compound by successive Mataram kings such as Daksa and Tulodong with the addition of hundreds of Perwara temples around the chief temple. Nah, teman-teman di sini kita lihat ada kata by ya, teman-teman. Kemungkinan besar ini diikuti dengan pasif sesuai dengan indikatornya. Nah, di sini kita baca kompleks Candi Prambanan. Jadi saya tandai terlebih dahulu, kompleks Candi Prambanan, titik-titik oleh raja-raja Mataram berturut-turut seperti Daksa dan Tulodong. Dengan penambahan ratusan candi perwara di sekitar candi utama. Nah, teman-teman, berarti di situ karena kompleks Candi Prambanan titik-titik oleh raja-raja Mataram, tentunya kita memerlukan kalimat pasif. Nah, apakah teman-teman masih ingat ciri-cirinya kalimat pasif? Nah, di sini kita lihat pembahasannya. Ciri-ciri kalimat pasif adalah menggunakan to be. Jadi kita memerlukan to be ya, teman-teman, karena di soal sendiri tidak ada to be-nya. Jadi nanti kita harus memberikan to be. Kemudian menggunakan verb 3, artinya di atau ter. Jadi to be diikuti dengan verb 3. Menggunakan conjunction by karena sudah ada conjunction by. Nah, ini optional sebenarnya, teman-teman. Bisa ada, bisa tidak. Nah, di sini kita lihat simple past tense pasif ya, teman-teman. Di sini pembahasannya karena di sini terjadi di waktu lampau. Jadi ini merupakan simple past tense karena Candi Prambanan di sini kan sudah lampau ya, teman-teman. Diperluasnya. Di sini ada kata expand berarti memperluas, diperluasnya sudah dulu. Berarti menggunakan simple past tense. Langsung saja kita cari untuk subjeknya sudah ada di soal. Jadi kita tinggal mencari to be was atau were diikuti dengan verb 3. Apakah kita menggunakan to be was atau were? Kita lihat terlebih dahulu di sini. Subjeknya adalah the Prambanan Temple. Compound berarti ini merupakan subjek singular ya, teman-teman, bukan plural. Singular sendiri merupakan subjek tunggal. Karena subjeknya tunggal berarti kita menggunakan to be-nya adalah was ya, teman-teman. Langsung saja untuk di option yang A di sini ada expand, ini merupakan verb pertama jadi salah. Kemudian yang B ada was diikuti dengan verb 3. Nah, ini betul ya, teman-teman. Kemudian yang C ada has expanded. Nah, di sini salah karena di sini merupakan rumus perfect bukan rumus pasif ya, teman-teman. Kemudian untuk yang D di sini ada were expanded. Ada kata were diikuti dengan expanded. Nah, ini salah ya, teman-teman. Karena di sini untuk objek plural atau jamak. Jadi untuk nomor 5 ini jawaban yang paling betul adalah option yang B. Selanjutnya, soal nomor 6 di sini merupakan indikator soal nomor 13 ya, teman-teman. Yaitu disajikan sebuah teks kalimat peserta mampu menganalisis untuk mengganti kata tersebut menggunakan afikasi yang benar.
Nah, tadi di soal sebelumnya kita juga sudah membahas tentang affixations ya, teman-teman, atau afikasi penambahan dalam kata. Nah, di sini juga kita akan membahasnya lagi. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Di sini ada the finalists need to speak, read and write English. Nah, teman-teman di sini sudah ada subjek, sudah ada verb. Kemudian di sini juga ada to speak, lanjutannya ya teman-teman, read and write English. Di sini udah ada objeknya yaitu English. Jadi kita memerlukan kata keterangan ya teman-teman. Nah, untuk membuat kata keterangan sendiri ada beberapa yang harus diperhatikan, ada tambahannya ya teman-teman, aturan tambahannya. Di sini kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Di sini kita lihat pembahasannya, ada affixations atau imbuhan. Di sini juga merupakan suffix ya teman-teman, yaitu imbuhan yang ada di akhir kata. Nah, di sini merupakan pembentukan kata keterangan karena di sini tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa kita memerlukan kata keterangan ya teman-teman di sini. Nah, kita cari root formnya merupakan fluent karena di sini merupakan di optionnya juga ada fluent, fluency, fluently, dan juga fluence. Nah, di sini jadi merupakan kita memerlukan tambahan yaitu ly ya teman-teman. Kita cari terlebih dahulu untuk yang A di sini fluent. Fluent sendiri merupakan kata dasarnya ya teman-teman. Fluent merupakan adjektif ya teman-teman, jadi ini salah, kita tidak memerlukan adjektif. Kemudian yang C di sini juga ada fluency. Fluency sendiri merupakan kata benda ya teman-teman, jadi ini juga salah karena yang kita perlukan adalah kata keterangan. Dan yang C di sini sudah ada fluently yang merupakan kata keterangan dari kata dasar yaitu fluent ditambahi dengan ly. Jadi ini betul ya teman-teman. Untuk nomor 6 ini jawaban yang paling betul adalah option yang C karena di sini option yang D salah ya teman-teman. Kata sifat tidak diikuti dengan tambahan S atau ES. Selanjutnya, soal nomor 7. Di sini merupakan pembahasan indikator soal nomor 13. Di sini sama ya teman-teman, yaitu disajikan sebuah teks kalimat. Peserta mampu menganalisis untuk mengganti kata tersebut menggunakan afikasi yang benar. Di sini juga menggunakan afikasi. Kita lihat susunan kalimatnya terlebih dahulu. Di sini ada you should. Setelah should sendiri kita tentunya memerlukan verb ya teman-teman karena di sini sudah ada objeknya yaitu the language. Ini merupakan objek, jadi kita memerlukan verb ya teman-teman. Kita memerlukan verb. Kita cari di sini yang yang merupakan verb ya teman-teman. Di sini. Nah, untuk option yang A sendiri ada kata simply. Simply sendiri merupakan adverb ya teman-teman, jadi ini salah. Kemudian yang B di situ ada simplistic. Simplistic sendiri merupakan kata benda ya teman-teman, jadi ini juga salah. Kemudian ada kata simple. Simple merupakan kata sifat ya teman-teman, jadi ini juga salah. Kemudian yang terakhir ada D yaitu simplify. Simplify di sini merupakan verb ya teman-teman, jadi ini betul. Kita lihat pembahasannya. Di sini ada affixations atau imbuhan yang merupakan suffix imbuhan di akhir kata, yaitu pembentukan kata kerja atau verb. Dari kata dasarnya adalah simple, kemudian diikuti dengan fy. Jadinya menjadi simplify. Verb ya teman-teman, jadi ini betul. Untuk nomor 7 jawaban yang paling betul adalah option yang D. You should simplify the language in your paper because it is too long. Kamu sebaiknya menyederhanakan bahasa di dalam makalahmu karena terlalu panjang. Selanjutnya, soal nomor 8. Soal nomor 8 di sini merupakan indikator soal nomor 34 ya teman-teman. Yaitu disajikan sebuah statement peserta mampu merespon dengan tepat. Contohnya tadi, it's so cold today, peserta mampu memilih satu dari pilihan-pilihan yang tepat. Contohnya di kisi-kisinya ada yes, it is, kemudian ada isn't it was, dan sebagainya. Nah, teman-teman, di sini setelah saya analisa di contoh soalnya, di situ juga merupakan question tag ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas question tag lagi yang seperti di soal sebelumnya tadi. Nah, kita baca terlebih dahulu. Di sini soalnya adalah
Jenny will not join the speech contest. Kemudian titik-titik ya teman-teman. Jenny tidak akan mengikuti lomba pidato. Nah, kemudian kita harus mencari question tag yang tepat. Kita lihat pembahasannya di sini. Nah, question tag sendiri untuk negatif berubah menjadi positif, positif berubah menjadi negatif ya teman-teman. Karena di sini kalimatnya ada kata not, jadi merupakan negatif. Kita harus mencari, kita harus membuat question tag yang positif. Nah, karena di sini negatifnya adalah subjek diikuti will plus shall plus not di sini. Ada will plus not. Nah, di sini jadi kita menggunakan will or shall plus subject ya, teman-teman. Kita cari yang merupakan will or shall plus subject karena di sini ada will berarti kita menggunakan will. Nah, di sini yang A adalah does she. Ini salah ya, teman-teman, karena bukan menggunakan will karena di soalnya di situ ada will. Jadi yang kita perlukan adalah modal yaitu will. Nah, jadi yang paling betul di nomor 8 ini adalah option yang B ya, teman-teman. Cukup mudah bukan? Jika di sini to be, di will-nya di sini menggunakan to be, berarti kita juga menggunakan to be. Jika menggunakan auxiliary, kita juga menggunakan auxiliary. Jika menggunakan modal, kita juga menggunakan modal. Tetapi kalau tidak ada modal, tidak ada to be, tidak ada auxiliary, maka yang kita gunakan adalah auxiliary. Oke, teman-teman, selanjutnya soal nomor 9 di sini merupakan indikator soal nomor 23, yaitu disajikan sebuah konteks peserta mampu menentukan bentuk conditional, fulfill atau unfulfill dengan benar. Nah, teman-teman, kemarin di video sebelumnya kita juga sudah membahasnya. Fulfill condition merupakan kalimat pengandaian yang dapat menjadi kenyataan ya, teman-teman. Sedangkan unfulfill merupakan kalimat pengandaian yang tidak bisa menjadi nyata. Tidak bisa faktanya menjadi kenyataan, itu hanya angan-angan belaka. Nah, teman-teman, di sini kita baca soalnya terlebih dahulu. Had we been in Solo last week? Nah, di sini merupakan contoh conditional sentence tipe yang ketiga ya, teman-teman, tanpa if. Kalau tanpa if, kita balik had-nya jadi di depan, baru diikuti dengan subjek. Sedangkan jika kita menggunakan if dulu baru diikuti subjek, baru diikuti head ya, teman-teman. Kalau if-nya hilang, head-nya di depan, subjeknya yang diletakkan setelah head. Nah, di sini ada had we been in Solo last week, we would have attended his wedding party. Nah, kita lihat di sini, pertanyaannya adalah what does the sentence above mean? Nah, di sini kita lihat ya, teman-teman, di sini merupakan tipe yang ketiga. Nah, di sini ada past perfect diikuti dengan past future perfect ya, teman-teman. Jadi, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini merupakan fakta tipe yang ketiga ya, teman-teman. Conditional sentence yang merupakan unfulfilled condition, di mana di sini tidak dapat terpenuhi, tidak dapat menjadi nyata. Jika pengandaiannya positif, maka faktanya negatif ya, teman-teman. Karena di sini pengandaiannya positif, berarti nanti kita mencari option yang negatif. Nah, jika pengandaiannya negatif, faktanya juga positif ya, teman-teman. Di sini kebalikannya. Kemudian, fakta pengandaian tipe 3 menggunakan rumus simple past tense. Nah, negatif dan juga simple past tense ya, teman-teman. Karena kalimatnya positif, jadi kita menggunakan kalimat faktanya negatif dan simple past tense. Yuk, kita cari terlebih dahulu yang merupakan negatif. Yang A, we were in Solo last week, ini positif ya, teman-teman. Jadi ini salah. Kemudian yang B ada we were not in Solo. Nah, ini negatif ya, teman-teman. Ini juga merupakan past tense. Jadi ini bisa jadi in Solo last week, so we didn't. Nah, di sini juga negatif ya, teman-teman. Nah, jadi ini betul untuk option yang B. Hanya saja ini kurang koma ya, teman-teman. Sini. Kemudian yang C, we attend his wedding party. Ini rumusnya adalah present tense. Ini salah ya, teman-teman. Dan juga ini juga positif. Kemudian yang D, meskipun ini negatif, tapi ini menggunakan present tense. Sedangkan untuk tipe yang ketiga, faktanya menggunakan simple past tense ya, teman-teman. Jadi ini salah. Oke, untuk nomor 9 ini jawaban yang paling betul adalah option yang B. Selanjutnya, soal nomor 10. Di sini merupakan indikator soal nomor 20 ya, teman-teman. Yaitu disajikan sebuah konteks peserta mampu menentukan kalimat conditional sentence tipe yang kedua dengan benar. Nah, di sini kita lihat soalnya ada if I got good grade in the final examination. Di
Di sini menggunakan simple past tense ya teman-teman. Ini merupakan tipe yang kedua. Untuk simple past tense sendiri di sini gabungannya adalah dengan past future ya teman-teman. Jadi kita cari di optionnya merupakan past future. Untuk option yang A di sini ada I will continue, ini merupakan present future. Jadi ini salah. Kemudian untuk option yang B, I would continue my study at the University of Cambridge. Ini betul ya teman-teman karena ini merupakan past future. Kemudian untuk option yang C, I continued. Nah, ini merupakan past tense. Ini salah ya teman-teman karena simple past tense, if simple past tense diikuti dengan past future. Yang D, I would have continued, ini merupakan tipe yang ketiga yaitu past future perfect. Jadi untuk yang D ini juga salah. Nah teman-teman, jadi untuk nomor 10 ini jawaban yang paling betul adalah option yang B ya teman-teman. If I got good grade in the final examination, I would continue my study at the University of Cambridge. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel ini, Miss Woli ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semuanya lulus sampai dengan mendapatkan sertifikat. Oke, thank you for watching. See you for the next video. Bye!